Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bala ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa syalihin wal malaikatil muqarrabin, khususan musannif handal kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa khususan man azazani handal kitab Syekh wa khususan masyayikhi wa khususan asyadidi wa asyadih wa khususan amit laumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wa arsyadani ila thoriqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa thariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Jailani pada surat At-Taubah ayat 44, 45, 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Wallahu alimun bil muttaqin. Innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum bahum fi raibihim yataraddadun. Walau aradul khuruj la'addu lahu uddatan walakin karihallahu imbi'athahum fasabbatahum wa qila q'udu ma'al qa'idin. Ayat ini masih terkait dengan perilaku atau sikap orang-orang yang berada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini akan memberikan gambaran bagaimana peta perilaku orang-orang yang berada di sekeliling Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari ayat ini kita akan bisa mengambil sebuah pelajaran. Artinya ini sebuah cermin. Kalau pada zaman Nabi terjadi beberapa perilaku dan sikap para sahabat yang mengelilingi Nabi itu berbeda-beda, tak ubahnya zaman sekarang. Ya, dimanapun kita berada, ya, apabila kita berada pada posisi ingin berjuang di jalan Allah, pasti apa yang terjadi pada zaman Nabi, yaitu terkait dengan sikap-sikap para sahabat, itu ada juga pada zaman sekarang. Dalam ayat ini dijelaskan, la yasta'dhinukal ladzina yu'minun. La yasta'dzinuka,
tidak akan meminta izin ya kepadamu wahai Muhammad, wahai Rasulullah. Yasta'dzinu ini mengikuti wazan ya sudasi, ista'dzana, yasta'dzinu. Jadi ada keinginan untuk minta izin, maka menggunakan wazan ista'dzana. Saya ingin minta izin, berarti menggunakan bentuk istaf'ala, ista'dzana. La yasta'dzinuka, tidak akan meminta izin kepadamu wahai Muhammad. Siapa yang minta izin? Alladzina, yaitu orang-orang yu'minuna, mereka beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan pada hari akhir. Jadi tidak mungkin orang-orang yang sudah menyatakan beriman kepadamu wahai Muhammad ya, beriman kepada Allah dan hari akhir, untuk izin buat apa? Ayyujahidu, untuk berjuang, berjihad, bi amwalihim, dengan harta bendanya, wa anfusihim, dan jiwanya. Jadi ayat ini secara tegas menyampaikan bahwa orang-orang yang sudah beriman kepada Nabi, beriman kepada Allah, beriman kepada akhir, itu tidak akan sampai berani mengucapkan istidzan, minta izin untuk berjihad di jalan Allah. Yaitu zaman Nabi itu jihadnya itu ya jihad fisik, karena tantangannya ya orang-orang kafir Quraisy. Maka bagi orang yang beriman itu tidak akan pernah berani menyampaikan kepada Kanjeng Nabi untuk minta izin, wahai Nabi, apakah saya diizinkan untuk perang? Gitu. Wahai Nabi, apakah saya diperbolehkan untuk ikut perang ini? Gitu. Nah, ini sudah menunjukkan mafhum muwafaqah dari ayat ini, bahwa yang suka istidzan itu berarti orang-orang yang di dalam hatinya masih ada keraguan ya, dengan istidzan itu pula dia ingin mencari perhatian dari Kanjeng Nabi atau mencari muka gitu. Sedangkan sahabat-sahabat yang sejati, orang yang sudah beriman kepada Kanjeng Nabi, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, ya tidak akan pernah berani mengucapkan istidzan. Kenapa? Karena sikapnya selalu sami'na wa ata'na, ya, diperintah untuk jihad kapanpun selalu siap, tidak ada kata menolak. Sedangkan orang-orang yang hatinya masih ada keraguan, masih ada benar enggak ini, ntar kalau jihad saya mati bagaimana gitu, kalau saya mati gimana harta saya gitu. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang sering ya menampakkan dirinya ya tadi ingin cari muka, ingin cari perhatian. Caranya tadi, wahai Nabi, apakah kami diizinkan untuk perang? Nah, ya, ini tanda-tandanya. Jadi istidzannya ini sesungguhnya ingin mencari perhatian. Yang kedua, ingin dilihat oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, di dalam hatinya ada keraguan. Ya. Perjuangan pada zaman sekarang juga sama. Ya. Jadi ini sebuah cermin ya. Kalau di zaman Nabi ada yang ikhlas, tulus ikhlas ya dalam ikut berjuang di jalan Allah, tidak punya
embel-embel apapun, ya, dia ngertinya ya ini adalah untuk berjuang di jalan Allah. Maka apapun yang diperintahkan kepada saya, ya saya siap melaksanakan. Jadi sikap orang yang beriman itu tidak ada kata menolak dan tanggung jawab dengan apa yang diperintahkan. Tapi sebaliknya, orang yang di dalam hatinya ada agenda lain, ada keinginan-keinginan lain, ini ya kalau dikasih tanggung jawab ya pasti tidak akan bisa diselesaikan dengan baik, dan apa yang dilakukan hanya sekedar tadi seperti orang-orang yang hanya ingin cari muka, istidzan, hanya ingin kelihatan di hadapan Nabi itu baik. Itu padahal sesungguhnya di dalam hatinya itu ada keraguan, ada kepentingan-kepentingan lain. Jadi nggak jauh beda, ya, peta psikologis umat, ya, baik pada zaman Nabi maupun pada zaman sekarang. Pada zaman sekarang juga sama, kalau dia orang kaya yang keimanannya sudah kokoh, ya, ketika ada panggilan jihadnya itu jihad, ya, membangun pesantren, membangun masjid, itu nggak ada keraguan sedikit pun. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, karena dia semakin yakin kepada Allah. Oh, kalau saya ini diajak berarti ada kesempatan. Berarti ini sebagai ruang untuk investasi akhirat. Tapi sebaliknya bagi orang yang di dalam hatinya ada keraguan, padahal harta punya, bahkan melimpah, tapi ketika ada panggilan bangun pesantren, bangun masjid, itulah alasannya bisa beragam, bisa macam-macam. Nah, ini sebagai pertanda bahwa ada keraguan di dalam dirinya. Karena itu orang-orang yang hatinya sudah kokoh, ya, tidak akan pernah berani minta izin kepada Nabi untuk berjihad dengan harta dan bendanya. Ya, ketika sudah tahu bahwa perang, misalkan perang Badar, ya, perang lain-lainnya itu semua membutuhkan dana operasional cukup tinggi. Ya, dari mana mereka? Ya, dari para sahabat. Maka sahabat-sahabat yang hatinya tulus, ikhlas, mereka akan menyerahkan harta bendanya kepada Nabi untuk dijadikan sebagai sarana untuk berjuang. Tapi bagi orang yang ragu, ya dia bantu tapi tidak imbang, gitu. Karena apa? Hatinya masih ada hubud dunia, kecintaan terhadap dunia. Nanti kalau ini saya keluarkan sekian, nanti anak saya bagaimana, gitu. Masih ada dibarengi dengan keraguan di dalam dirinya. Tapi sebaliknya orang yang sudah kokoh itu sudah tidak ada keraguan lagi, karena Allah tidak pernah ingkar janji dan Allah pasti memenuhi janjinya. Orang-orang yang ahli sedekah, ahli infak, ahli zakat, ya kita bisa melihat, ya, kehidupan di dunianya, ya, dipenuhi dengan keberkahan. Karena hartanya bersih, enggak ada selipan yang harta kotor yang tidak dizakati. Kemudian hartanya juga sering diinfakkan, diinvestasikan. Kalau diinvestasikan di jalan Allah, pasti Allah akan membalas. Balasannya baik di dunia maupun di akhirat. Ya, bagi orang-orang yang sudah yakin seperti ini, sudah tidak ada keraguan sedikit pun berjuang di jalan Allah baik dengan harta dan benda dan dirinya. Dalam tafsir ini dijelaskan, ailaisa min adatil mu'minin, ya, bukan termasuk kebiasaan orang mukmin al-istidzan, minta izin
kepada Kanjeng Nabi. Ilal khuruj, untuk keluar, nahwal qital, ya sebagaimana untuk perang. Jadi tidak ada kebiasaan orang-orang mukmin itu, ya misalkan ada info berita yang disebar, oh nanti akan perang melawan kafir Quraisy, mereka selalu siap kapan saja. Tidak ada pakai pura-pura istidzan gitu. Maka akan mudah terbaca. Kalau ada orang kok istidzan, ya berarti ini orang yang di dalam hatinya ada keraguan. Bagi orang yang beriman, balhumung tadhirun dzaiman, bahkan orang-orang yang beriman yang sudah yakin dengan kerasulan Nabi Muhammad, mereka mungtadhirun, menunggu daiman selamanya. Kapan ya ada perang ya? Kapan ya ada perang? Kenapa? Karena itu kesempatan. Andai meninggal termasuk syahid. Andai masih hidup ya berarti alhamdulillah bisa berkiprah lebih banyak lagi. Ya. Zaman sekarang juga sama. Kalau orang-orang yang diberikan kekayaan harta, kekayaan hati, itu selalu mungtadirun daiman. Kapan ada kesempatan bangun pesantren? Kapan ada kesempatan bangun masjid? Kapan ada kesempatan bangun fasilitas-fasilitas yang terkait dengan keagamaan? Dia akan mengukur diri, oh iya, saya mampunya ini. Saya akan berjuang dengan ini sesuai kemampuan. Itu. Mutahayyun daiman, dan mereka senantiasa siap. Ya, mutarasyiduna ila ayjahidu, dan mereka senantiasa juga selalu siap untuk berjuang fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Bahkan mereka tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, selalu mengintip informasi ya dari orang-orang sekeliling Kanjeng Nabi, kapan perang itu istilahnya. Karena mereka ingin berada di barisan paling depan. Wayantahazuna al-fursah bil musabaqah. Jadi musabaqah itu artinya berlomba-lomba. Ya, saya siap untuk menjadi pasukan paling depan. Hina umiru, ya ketika mereka mendapatkan perintah. Fa kaifa ya'danu, bagaimana mungkin mereka akan minta izin bil qu'ud, ya dengan duduk manis di rumah, wa adamil khuruj, dan tidak keluar dari rumah. Gitu. Jadi tidak mungkin orang-orang yang sudah beriman itu ada panggilan jihad kemudian ya memilih untuk duduk manis di rumahnya dan malas keluar. Gitu. Wal mu'addirun muta'allimuna mutahassirun, justru orang-orang yang sedang berhalangan ya, tentu ya di antara para sahabat itu kan juga ada yang sehat fisiknya, ada yang sedang sakit gitu. Ada yang mungkin bekas perang dulu, ada luka yang belum sembuh ya. Jadi wal muta'adzirun, orang-orang yang berhalangan justru mereka sedih, menyesal. Yabkuna, mereka menangis. Aduh, kenapa saya nggak bisa ikut jihad? Ya karena termasuk ada halangan yang tidak bisa untuk ikut perang. Itu. Mahzunun, ya, dia sedih lagi. Ya, muta'assifun wa atluhum subhanahu wa ta'ala min fadlih darajatan 'alimah. Ya karena Allah wa'adda, dan Allah menyiapkan lahum kepada mereka ya siapa subhanahu wa ta'ala min fadlihi, dari anugerahnya, darajatan, yaitu tingkatan derajah, azimatan, yang tinggi. Ya. Ayat ini menggambarkan bagaimana sikap para sahabat di zaman Nabi. Ya, bagi yang beriman, ya betul-betul beriman lahir batin, itu kondisinya selalu standby untuk membantu berjuang di jalan Allah. Tapi sebaliknya bagi orang yang ragu, ya mereka akan banyak alasan atau pura-pura nanya gitu. Wahai Nabi, apakah saya diizinkan perang? Gitu. Kenapa harus bertanya?
kok minta izin gitu. Nah, maka ayat ini ya sebagai cermin, sebagaimana saya jelaskan di awal, bahwa di zaman sekarang itu juga sama. Tantangan dakwah, tantangan berjuang di jalan Allah itu juga sama. Ada orang yang berjuang dengan harta dan bendanya dan jiwanya secara tulus ikhlas. Ada orang yang kadang-kadang nampak kayak berjuang, kadang-kadang males-malesan gitu. Ada juga yang punya perhitungan. Saya kalau berjuang ini nanti dikasih apa? Saya bantu ini dapat apa? Itu sudah punya hitung-hitungan matematis. Maka kelompok-kelompok yang seperti ini kalau kita petakan pada zaman Nabi, ya termasuk kelompok yang kedua, yaitu kelompok yang di dalam hatinya ada keraguan, di dalam hatinya ada agenda lain, di dalam hatinya ada keengganan untuk berjuang, sehingga mencari alasan biar seolah-olah kayak seperti yang lain nampak ikut berjuang bersama Nabi. Ya, jadi ini cermin buat diri kita dan ya konteks perjuangan di zaman sekarang. Wallahu, dan bermula Allah. Nah, ini yang harus dipahami. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menafsiri wallahu selalu al-mutalli lidhomairi ibadihi. Al-mutalli ini artinya Allah maha mengawasi, melihat gerak-gerik batin kita. Jadi kalau orang yang masih berani berpura-pura berbosa basi di hadapan Nabi, ya ini berarti ya tadi hatinya ada keraguan dan mata hatinya tertutup. Ya. Istilahnya mau bohong kok di hadapan Nabi. Ya, karena dia pura-pura sesungguhnya malas untuk berjuang gitu. Nah, kalau orang yang beriman sudah meyakini tanpa harus minta izin kepada Nabi, karena ini sudah menjadi perintah beliau, tanpa harus dilihat oleh beliau, tanpa harus diketahui oleh beliau, karena ini perintah untuk berjihad, mereka akan berjihad di jalan Allah. Keyakinannya karena Allah Al-Mutalli, Allah memiliki sifat mengawasi. Tanpa dilihat Nabi misalkan, Allah maha melihat. Dan Allah yang mengetahui gerak-gerik batin kita. Kalau batin kita tulus ikhlas, itu nyaman. Ya, beribadah, berbuat amal apapun, kalau hati kita itu tulus ikhlas, itu nyaman. Karena kita sudah ta'alluqnya kepada Allah. Biarin orang lain gak melihat, tapi Allah yang melihat. Tapi kadangkala ada orang yang berbuat kalau tidak dilihat orang tidak mau berbuat. Misalkan dia ya datang ke sebuah masjid, terus masjidnya dalam keadaan belum rapi, masih kotor. Nah, kemudian dia punya inisiatif, terus disapu, dipel, tapi dengan embel-embel tadi, divideoin gitu lah. Ketika divideoin ini, nah ini yang meruntuhkan amal ibadahnya. Karena apa? Dia masih ada ta'aluk supaya diperhatikan oleh makhluk. Padahal kalau dia tulus ikhlas tadi tanpa harus dikasih tahu oleh orang lain, ya Allah maha tahu, Allah Al-Mutalli. Jadi ini sebagai pelajaran penting buat kita. Kalau kita sudah yakin dan mengenal Allah, Allah itu maha tahu, Allah maha memperhatikan gerak-gerik batin kita, maka yang menjadi pegangan kita, ta'aluk kita hanya Allah. Ya, jangan sampai kebalik. Manusia diutamakan, Allah nggak kelihatan. Maka orang-orang yang memiliki sifat seperti ini,
itu sulit untuk beribadah, beramal secara ikhlas. Pengennya dilihat oleh makhluk, ya. Itu. Walaupun hanya sekedar misalkan bantu kecil-kecilan, ya, tapi pengennya dilihat makhluk. Kalau belum dilihat makhluk, rasanya belum mantap. Gitu. Nah, disinilah pentingnya kita harus memahami ya bahaya dari publikasi. Sebab kalau keimanan kita tidak kokoh, itu bisa meruntuhkan apa yang sudah kita lakukan. Tapi beda dengan misinya untuk dakwah, ya. Para kiai, para alim ulama di zaman sekarang ya, memanfaatkan dunia modern, fasilitas medsos untuk dakwah, untuk ceramah. Dakwah ceramahnya ya lillahi ta'ala, nggak ada embel-embel kepentingan macam-macam, nggak ada embel-embel kepentingan ekonomis, kepentingan duniawi, tidak. Hanya memanfaatkan sarana modern supaya ada ruang untuk dakwah yang benar-benar diniatkan lillahi ta'ala. Tapi ada juga yang menjadikan media sosial ya untuk dijadikan sebagai objek dakwah. Ya, terkadang ini yang harus diwaspadai adalah tipu dayanya. Ya, tipu dayanya yaitu dakwah yang awalnya lillahi ta'ala tergelincir kemudian terpleset orientasinya menjadi orientasi duniawi. Nah, ini yang harus diwaspadai. Sebab kalau kita sudah orientasi duniawi, ya dakwahnya ini ya hanya dakwah-dakwahan saja. Tidak bisa kalimah-kalimahnya itu menyentuh ke dalam hati karena tujuannya sudah bukan karena Allah. Tapi kalau dakwah yang didasari dengan lillahi ta'ala, ya bagi orang yang mendengar, ya, itu akan mendapatkan pencerahan karena dari hati yang bicara ketemu hati yang sedang mencari, ya, sehingga menjadi sebuah power, diberikan anugerah, mudah untuk memahami. Tapi kalau orientasinya penceramahnya itu duniawi, ya, maka mustamiknya, audiennya macam-macam, sehingga sulit ilmu ini untuk menembus ke dalam batin seorang murid. Nah, ini yang harus kita waspadai. Sekalipun kita di era modern, tetap jangan kehilangan nilai-nilai dasar dalam berdakwah, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sebab kalau kita sudah meyakini Allah sebagai al-mutali' li'idhamairi ibadi, segala yang tersimpan ya pada hamba-hambanya, nah, niscaya kita malu. Ya Allah, kalau ini kok niatnya ujung-ujungnya makhluk, malu pada Allah. Ini kelihatannya dakwah tapi ujung-ujungnya duit, malu juga sama Allah. Jadi malu kalau orang yang sudah meyakini Allah al-mutali' lidhamairi ibadihi kok ada orientasi duniawi, itu rasa malunya kepada Allah sangat tinggi. Wallahu, dan bermula Allah, alimun, maha mengetahui. Kalau maha mengetahui itu artinya yang terlintas di dalam diri kita, Allah tahu, lintasan gitu. Yang masih lintasan itu tahu. Sekalipun orang tidak tahu, sekalipun tidak pernah diucapkan. Bil muttaqin, yaitu dengan orang-orang yang bertakwa. Maka Allah mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang benar-benar bertakwa atau takwa-takwaan. Ya, maka di Al-Quran itu ittaqwa haqqa tuqatih, ya. Bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar takwa. Ya, sebab apa kalau enggak sebenar-benar takwa? Ya itu tadi, takwanya takwa-takwaan. Kalau kelihatan orang ya nampak pura-pura soleh, pura-pura baik,
Tapi kalau nggak ada orang, kembali ke aslinya. Nah, kita ini dituntut untuk haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya. Ada orang, tidak ada orang, ya kita beribadah, kita beramal, kita berjuang, ya harus lillah, karena Allah. Ya ini memang tantangan bagi kita. Bagi orang yang masih diselimuti oleh penyakit-penyakit batiniah seperti ujub, riya, takabur, memang ya agak berat. Kalau orang yang penyakit batiniahnya riya itu dominan, itu pasti kelihatan sekali. Apa yang dilakukan pasti orientasinya dari makhluk ke makhluk, dari manusia ke manusia. Untuk ikhlas kepada Allah lillah sungguh sangat susah. Karena riya ini penyakit batiniah yang menguasai dirinya. Sudah beramal ikhlas lillahi ta'ala, tapi akhirnya ditampilkan supaya orang tahu bahwa saya ahli amal, ahli ibadah. Itu. Begitu juga orang yang diliputi dengan penyakit ujub, ya, heran terhadap dirinya. Wah, saya kok heran menjadi orang yang ahli takwa ya, orang yang rajin sholat ya, orang yang rajin ngaji ya. Heran. Kenapa heran? Karena dia terhijab, tidak mampu bahwa semua itu adalah anugerah dari Allah. Dia bisa sholat karena anugerah dari Allah, bisa ngaji, anugerah dari Allah, bisa menolong orang, anugerah dari Allah, bisa membantu orang, anugerah dari Allah. Ketika terhijab yang muncul keakuan, oh ini aku, ini saya. Ini kalau nggak ada saya, nggak bakalan bisa. Nah, ini tanda-tanda orang yang didominasi penyakit riya dan ujub ini sulit untuk ikhlas berbuat sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Al-Muttaqin oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dijelaskan. Siapa al-muttaqin? Alladzina yahfaduna nufusahum. Alladzina yaitu orang-orang yahfaduna, mereka yang menjaga diri. Nufusahum, jiwanya, min mukhalafati awamirillah atau min mukhalafati amrillah, dari nulayani atau melanggar perintah Allah, wa amri rasulihi, dan perintah rasulnya, bila udrin, tanpa udzur, syar'iyin, yang bersifat syar'i. Jadi orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang menjaga dirinya dari melanggar perintah Allah, perintah Rasul tanpa udzur. Nah, ini kalau definisi muttaqin secara umum. Jadi orang yang selalu menjaga diri untuk taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Tapi muttaqin dalam tingkatan para sufi yaitu orang yang senantiasa bisa menjaga dirinya selalu ingat kepada Allah. Ya. Ini level yang kedua. Selalu ingat kepada Allah, karena kalau dia ingat selalu kepada Allah, otomatis ada rasa malu kalau dia melakukan sebuah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Maka banyaknya orang yang melakukan kemaksiatan, melakukan istilahnya meninggalkan perintah Allah. Kenapa? Karena hatinya tertutup, terhijab. Ketika dia melakukan kemaksiatan, menganggap Allah nggak tahu. Kenapa? Ya hatinya sedang tertutup. Tapi kalau orang yang diberi kesadaran selalu ingat kepada Allah, oh ya, walaupun hanya berdua, tapi Allah Maha tahu. Ya kan? Walaupun sendiri di kamar atau di sebuah ruangan,
ingin melakukan sebuah tindakan-tindakan yang bisa merugikan orang atau negara, itu akan malu kepada Allah. Karena Allah tahu bahwa tanda tangannya ini bisa menyebabkan kerugian banyak orang maupun kerugian negara. Nah, ini kalau didasari dengan hak qotih, maka akan tidak berani melakukan sebuah kemaksiatan. Nah, PR kita bagaimana kita menjadikan diri kita itu sebagai mukmin yang haqqotih, bukan mukminan. Mukmin atau mukmin KTP. KTP-nya Islam. Cuma dalam menjalankan perintah Allah ini ya masih turun naik. Kadang rajin, kadang malas. Atau misalkan dia sudah rajin, ya, perintah Allah 5 waktu sudah dijalankan, semua dijalankan. Tapi hanya sebatas yang zahir. Maksiat zahir mungkin tidak, ya, misalkan zina tidak, tapi maksiat batin masih jalan terus. Seperti apa maksiat batin? Yaitu namimah, ghibah, ya, hasud. Nah, itu semua adalah maksiat-maksiat batin. Maka ketika kita selalu melihat ke dalam diri, ya, sejauh mana ketakwaan kita, kalau kita lihat ternyata banyak kekurangan, nah, maka saat itulah kita terus berupaya untuk memperbaiki diri. Nah, proses memperbaiki diri ini nggak bisa instan, nggak bisa ya ujuk-ujuk sekaligus, tidak bisa. Perlu proses panjang. Ya, Nabi besar Muhammad SAW sudah memberikan contoh keteladanan beliau ketika setelah menikah, ya, dari usia 25 sampai 40 beliau menghabiskan waktunya untuk kholwat. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya proses kebersihan lahir batin ini ya terjadi dengan sebuah upaya riyadhah mujahadah secara nyata. Sekalipun beliau seorang yang maksum. Beliau yang maksum saja masih melakukan riyadhah mujahadah. Bagaimana dengan kita? Tentu kita akan malu. Ya, beliau yang maksum masih melakukan proses tazkiyatun nufus, sedangkan kita sebagai manusia biasa banyak dosa, atau boleh dikatakan sebagai manusia mesum, tapi diajak membersihkan diri dari kotoran-kotoran batinnya, merasa berat, merasa enggan. Nah, ini sebagai pertanda bahwa diri kita masih dalam genggaman hawa nafsu. Jadi wallahu alimun bil muttaqin ini yang harus dijadikan sebagai kata kunci untuk mengukur keimanan kita, ketakwaan kita. Kalau kita masih orientasinya masih makhluk, dari makhluk ke makhluk, itu sebagai pertanda kita masih jauh, ya, dari takwa yang ideal. Tapi kalau sudah mulai tumbuh kesadaran bahwa kita beramal harus ikhlas, kita beramal yang paling penting diniatkan karena Allah. Jadi orientasinya ingin mencari ridho Allah, itu sebagai pertanda bahwa ketakwaan kita sudah mulai membaik. Jangan sampai kita sudah berada posisi tadi dari makhluk ke makhluk, tapi tidak mau meningkatkan kualitas dirinya, maka nantinya akan menjadi orang yang menyesal. Ayat berikutnya, innama yasta'dzinukal ladzina la yu'minuna billah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu minta izin itu begini, wahai Kanjeng Nabi, apakah saya diizinkan untuk perang? Nah, ini yang sebenarnya males, tapi ya pengen cari perhatian supaya sahabat lain pada ngerti bahwa dirinya ini mau ikut berjuang. Tapi ada juga yang suka izin, wahai Kanjeng Nabi, mohon izin, saya sedang tidak bisa ikut jihad,
karena ya masalah-masalah yang sebenarnya tidak penting, tidak sepele gitu, hanya buat alasan saja. Nah, ini dijelaskan di sini bil qu'ud. Nah, sebenarnya dia malas berangkat, cuma nyari-nyari alasan. Nabi orang yang sangat lembut, yang sangat sempurna, ya pasti semua akan diterima dengan baik. Gitu. Tapi ayat ini memetakan ada umat yang tulus, ikhlas, berjuang bersama Nabi tanpa basa-basi, tanpa minta izin, karena sudah komitmen dengan sami'na wa ata'na kepada perintah Kanjeng Nabi. Tapi sebaliknya di sini dipetakan, ya sesungguhnya orang yang banyak alasan, banyak izin, ya, atau ya Nabi saya nanti ikut jihad, tapi perang dulu belakangan karena saya harus menyelesaikan ini. Nah, itu. Nah, ternyata orang-orang yang banyak alasan seperti ini adalah alladzina la yu'minuna billah, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Wa tauhidihi, dan juga tidak beriman tentang keesaan Allah. Dia masih ragu bahwa jihad itu sebuah kemuliaan, ya andai meninggal mati syahid, ya kalau seandainya masih hidup juga akan terhormat karena sebagai pejuang muslim, mujahid. Tapi karena dia tidak beriman, ragu, ngapain capek-capek perang, ntar kalau mati gimana gitu. Padahal ya nilai orang-orang yang mati syahid itu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumil akhir, dan pada hari akhir. Wartabat qulubuhum, ini baru ketahuan. Wartabat, dan ragu apa qulubuhum, hati mereka. Li adami timan, karena enggak ada ketenangan. Ya. Jadi ada panggilan jihad enggak tertarik. Ya, karena hatinya tidak beriman. Tidak yakin kalau mati syahid itu enggak yakin. Ini juga sama pada zaman sekarang. Ada juga dia mukmin, dia beriman, ada yang juga secara lahiriah mukmin tapi secara batiniahnya juga kurang beriman, naik turun keimanannya. Misalkan jelas ya diajak sedekah, infak, itu masih entar-sok, padahal harta ada, semua ada. Kenapa membuat berat? Karena tadi keraguan. Bener enggak sih? Dibalas 700 lipat. Jangan-jangan gitu. Jangan-jangan bohong, jangan lain. Ini wartabat qulubuhum. Orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan keraguan. Fahum fi raibihim. Fahum, dan bermula mereka fi raibihim, dalam keadaan keraguan. Yang namanya ragu, nggak ada keimanan, ya susah repot. Diajak perang bisa mundur di tengah jalan. Karena apa? Ragu. Tapi beda dengan orang yang sudah hatinya ada keimanan, justru ya menunggu datangnya mati syahid. Ini orang yang beriman. Jadi ayat ini menggambarkan bahwa orang-orang yang hidup pada zaman Nabi, sezaman pada zaman Nabi, ternyata ada kelompok yang berbeda. Satu sisi beriman secara totalitas, satu sisi dia ragu, bahkan dia tidak beriman kepada Nabi. Karena di dalam hatinya masih ada keraguan, fahum fi raibihim, dia selamanya akan terbawa dalam keraguan. Ya taruddatunya mereka selalu dalam keadaan bingung. Ai yatakhayyarun, namanya orang bingung. Ini perang, kalau mati gimana? Anak saya gimana? Istri saya gimana gitu. Jadi yang maju mundur, dan ini bahaya. Ya, disuruh perang, musuh sudah di depan, bisa mundur dia gitu. Wa yadabuna la ilaha illa wa la ilaha illa. Mereka maju mundur antara ayo jalan atau mundur. Ayo bersama mereka orang-orang yang beriman, atau mundur teratur. Ini sudah digambarkan pada
ayat ini. Ya, artinya kondisi ini selalu ada, ya, dari zaman Nabi sampai zaman sekarang. Nah, dari penjelasan ayat ini ya dapat kita pahami ternyata persoalan dari dulu pada zaman Nabi sampai sekarang itu sama, yaitu hawa nafsu. Para sahabat yang tadi suka izin, suka pura-pura, suka minta perhatian, suka istilahnya cari muka, itu adalah sahabat yang di dalam hatinya masih dikuasai oleh nafsu. Sedangkan sahabat Nabi yang iman kepada Nabi, kepada Rasul, tidak ada keraguan sedikit pun, dan dia pun tidak perlu cari muka, dan dia pun senantiasa berjuang secara ikhlas. Nah, ini kan dua kelompok yang berbeda. Nah, kita sebagai umat Islam yang hidup di zaman sekarang tentu bisa mengambil sebuah pelajaran. Kenapa kelompok yang satu ada keraguan, ya, wartabat qulubuhum fahum fi raibihim. Karena hawa nafsu, ya terutama nafsu syaitoniyah itu masih dominan. Nafsu syaitoniyah itu apa? Nafsu yang selalu mengajak ragu kita kepada Allah. Ya, diputar-putar akal kita. Ayo kita berjuang di jalan Allah. Misalkan ada proyek akhirat nih, membangun masjid, membangun pesantren. Setan masuk, ngapain? Jangan, ntar aja, gitu. Enak aja, tinggal minta-minta misalkan. Ini setan akan yuwaswisu fi sudurinas. Tapi kalau orang yang sudah ada keyakinan, siap, ya, dia terukur sesuai dengan kemampuannya, tidak juga berlebih-lebihan, terukur. Tapi bagi orang yang fi qulubihim marad, di dalam hatinya ada penyakit, itu tadi ada keraguan, bener enggak nih, gitu. Nah, orang-orang yang dalam posisi seperti itu, ya, ini sesungguhnya orang yang ya perlu pertolongan, sebab di dalam dirinya masih dikuasai oleh nafsu syaitonnya. Ya. Kenapa? Karena tidak ada keyakinan sama sekali di dalam dirinya, sehingga apa yang ingin dilakukan selalu ragu dan ragu. Ya. Tantangan zaman sekarang dengan zaman Nabi beda jauh. Zaman Nabi perangnya perang fisik, bawa pedang langsung. Zaman sekarang tidak ada perang lagi. Ya, kita perangnya adalah perang melawan hawa nafsu diri kita yang sering dikuasai oleh nafsu ammarah dan nafsu lawamah ini. Kalau kita sudah bisa menundukkan dua nafsu ini, maka penyakit-penyakit batiniah, riya, ujub, takabur, ya, itu semakin hari semakin berkurang, semakin menipis. Tapi tidak cukup sebatas ngerti tanpa diamalkan. Harus dibarengi dengan riyadhah mujahadah. Karena nafsu ini sudah masuk menyatu di dalam diri kita. Untuk memisahkannya ya harus dengan riyadhah mujahadah, senjatanya zikir. Selama kita tidak melaksanakan itu, berarti ya diri kita ini ibarat menjadi lahan empuk, yaitu nafsu syaitoniyah dan nafsu hayawanat. Nah, maka kalau kita tidak mampu mengendalikan dua nafsu ini, dikritik oleh Al-Quran, balhum adhallhum, ya, kal an'am, mereka seperti binatang, balhum adhall, bahkan mereka tersesat. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan ayat ini ya bisa menjadi introspeksi ke dalam diri kita. Jangan sampai kita ya
jatuh sebagaimana orang-orang yang di dalam hatinya dipenuhi dengan keraguan terhadap janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah sehingga keyakinan kita tambah kokoh, pengamalan kita juga tambah istiqomah, sehingga kita memiliki kekuatan lahir dan batin sebagai bekal untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pengajian malam ini membawa manfaat. Wahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.